Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Kali ini materi kimia yang akan kita bahas adalah deret volta. Materi ini adalah materi kimia di kelas 12. Kita langsung masuk di pengertian deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta ini adalah susunan unsur-unsur dalam unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Jadi di sini logam-logam ini diurutkan berdasarkan logam dengan reduktor terkuat menuju atau dia sampai ke logam dengan reduktor terlemah. Di susunannya logam dengan reduktor terkuat dulu itu paling kiri, sebelah kanannya semakin ke kanan itu reduktornya dia berkurang, sifat reduktornya berkurang ya. Ini dia susunannya. Oke, dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, kemudian ada H2O, diikuti lagi dengan Zn, Cr, Fe, Co, Cd, Ni, Sn, Pb, kemudian ada H, kemudian ada Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Ini adalah deret volta. Oke, di mana sebelah kiri dari H2O itu nanti ini sebagai pembatasnya H2O ya, karena nanti kita juga terpakai untuk ketika pembelajaran tentang sel elektrolisis. Jadi di sini semakin ke kiri itu harga N0-nya atau harga potensial elektrodanya dia semakin kecil atau nilainya dia semakin negatif. Sedangkan semakin ke kanan harga E potensialnya dia semakin besar atau nilainya semakin positif. Kemudian semakin ke kiri reduktornya atau pereduksinya dia semakin kuat karena tadi harga E-nya dia semakin negatif. Sedangkan semakin ke kanan, sifat oksidator atau pengoksidasinya semakin kuat. Kemudian yang ketiga, semakin ke kiri, logam-logam ini semakin mudah dioksidasi. Sedangkan semakin ke kanan, logam-logamnya akan mudah mengalami reduksi. Selanjutnya, semakin ke kiri, logam ini semakin mudah untuk melepas elektron. Sedangkan semakin ke kanan, dia semakin sukar melepas elektron. Jadi di sini kesimpulannya semakin negatif harga E potensialnya maka semakin kuat sifat reduktornya. Jadi semakin ke kiri E-nya semakin kecil ya, maka dia sifat reduktornya akan semakin kuat. Semakin ke kanan harga E potensialnya semakin positif atau semakin besar, maka dia sifat reduktornya semakin lemah, tapi sifat oksidatornya dia semakin kuat. Oke, ini dia ya, nanti ada susunan ini. Kita hafalkan dulu nih, cara menghafal deret volta bagaimana. Kita punya tadi susunannya adalah seperti ini. Ini dia jembatan keledainya yang bisa kita pakai untuk menghafalkan cara ini, untuk menghafalkan deret voltanya. Li, K, Ca, Ba, Ca, ini kita lihat ya, lihat ke bawah candi, nampak Mang Ali minum air. H2O-nya kita baca sebagai air ya. Kemudian di sini ada Zn yaitu zaman krisis feodal, cadel comot, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, sebab beli cucur hangus agak pahit au. Oke, ini dia jembatan keledai yang bisa kalian pakai untuk menghafal deret volta. Ya, kita ulang lagi. Lihat ke bawah candi, nampak Mang Ali minum air. Zaman krisis feodal, cadel comot, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, sebab beli cucur hangus agak pahit au. Oke, jadi di sini logam-logam yang di sebelah kiri, ya, logam yang ada di sebelah kiri itu dapat mendesak ion logam di sebelah kanan. Apa bedanya logam dengan ion logam? Kalau logam itu kan dia artinya nggak punya muatan. Ini semua logam. Ya, jadi kemudian di sini mendesak ion logam. Ion logam itu berarti logam yang mempunyai muatan. Jadi kalau misalnya Li itu logam, kalau ion logamnya berarti menjadi Li+. Contoh di sini ada Zn. Zn ini adalah logam. Ketika dia berbentuk ion logam, jadilah dia Zn2+. Ya, jadi kalau ion logam berarti logam yang punya muatan. Nah, jadi di sini logam di sebelah kiri ini dapat mendesak ion logam di sebelah kanannya. Tapi kalau dia logamnya di sebelah kanannya, dia berarti nggak bisa mendesak ion logamnya. Jadi sebelah kiri nih logamnya bisa mendesak ion logam yang ada di sebelah kanannya. Nah, kata mendesak ini di soal bisa diganti, ada beberapa kata yang biasa dipakai yaitu bisa mengendapkan, bisa mereduksi atau bereaksi. Jadi logam di sebelah kiri dapat mengendapkan ion logam di sebelah kanan. Logam di sebelah kiri dapat mereduksi ion logam di sebelah kanan, atau logam di sebelah kiri dapat bereaksi dengan ion logam di sebelah kanan. Oke, kita langsung masuk di contoh soalnya saja supaya kalian lebih paham. Tentukan apakah reaksi berikut dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsung pada kondisi standar.
kita punya di sini ada Zn direaksikan dengan NiSO4. Ini larutan, ini dia berupa logam ya, karena dia berdiri sendiri padatan. Jadi dia di sini nanti kita cek nih dia berlangsung atau tidak reaksinya. Jadi di sini adalah Zn-nya, kita lihat di sini logamnya yaitu Ni, tapi di sini kan Ni-nya tidak dalam bentuk logam, tapi dalam bentuk ion logam karena sudah dalam bentuk larutan. Jadi di sini Ni-nya Ni2+. Ini logamnya, ini ion logamnya. Kita cek Zn ada di sini. Sedangkan Ni-nya di sebelah kanannya. Jadi logam di sebelah kiri, kalau logamnya adanya di sebelah kirinya, di sebelah kiri ion logamnya, berarti dia bisa terjadi reaksi. Ya, karena ini Zn letaknya di sebelah kiri dari ion logamnya yaitu si Ni, berarti reaksi ini dia dapat berlangsung atau dapat bereaksi. Nah, nanti produk yang dihasilkan adalah ZnSO4+. Kita bandingkan dengan contoh soal yang kedua. Di sini ada Ni plus ZnSO4. Sama-sama dia di sini ada Zn, ada Ni juga, tapi di sini sekarang Ni-nya yang bertindak sebagai logam, sedangkan Zn-nya dia sebagai ion. Sebagai ion logam ya. Ion logam di sini bisa ditulis dalam bentuk ion logam atau ditulis dalam bentuk senyawa seperti ini. Jadi kita lihat nih ya, bereaksi atau tidak nih. Kita lihat Ni, sini ada Zn, ini I adalah logamnya, ini ion logam. Ni logamnya ini, ion logamnya adalah Zn. Berarti kan Ni letaknya bukan di sebelah kiri dari ion logam kan? Berarti otomatis reaksi ini tidak bisa bereaksi. Kenapa? Karena Ni letaknya bukan di sebelah kiri, tapi Ni justru letaknya di sebelah kanan dari ion Zn. Ion Zn ya, kalau dia tidak bisa bereaksi, maka tanda panah tinggal kita coret, karena nanti tidak ada hasil reaksinya. Oke, paham ya? Jadi pokoknya logam yang sebelah kiri, misalnya Fe nih, Fe bisa nggak dia mendesak Ni plus? Bisa. Kenapa? Karena dia letaknya sebelah kiri. Sekarang kalau misalnya kita pakai Cu bisa nggak dia mendesak Fe? Ternyata ion Fe ternyata dia nggak bisa. Kenapa? Karena Cu ada di sebelah kanan dari Fe. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ada beberapa contoh yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, tentukan apakah reaksi berikut dapat atau tidak dapat berlangsung pada kondisi standar. Ini sama seperti tadi ya. Ada A, B, dan C. Oke, kita cek dulu di sini. Tadi syarat reaksi dapat berlangsung spontan pada keadaan standar yaitu adalah logam di sebelah kiri dapat mendesak ion logam di sebelah kanan. Jadi logamnya harus ada di sebelah kiri dari ion logamnya. Oke, kita bahas dulu yang A, ada Fe2+, ada Zn, dia menjadi Fe plus Zn2+. Kita cek dulu di sini siapa logam, siapa ion logam. Oke, di sini ada Fe2+ karena dia punya muatan, makanya disebut sebagai ion. Sedangkan Zn dia tidak punya muatan, maka ini disebut sebagai logam. Nanti kita lihat Zn. Letak Zn dalam deret volta, apakah dia ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya Fe? Ternyata dalam deret volta, Zn itu ada di sebelah kiri Fe. Oleh sebab itu, maka reaksi dapat berlangsung. Kemudian yang B ada MgOH 2 kali plus Ni, dia menjadi Mg plus Ni2+. Yang kita perhatikan adalah reaksinya atau reaktannya. Cek dulu di sini, ini dia sebagai ion ya, karena ion Mg2+. Sedangkan ini dia sebagai logamnya, karena dia bentuknya padat nih, solid S ya. Karena logam dia adalah padatan. Oke, karena dia di sini logamnya adalah Ni, berarti bisa nggak nih Ni dia mendesak Mg atau Ni bisa nggak bereaksi dengan Mg? Letak Ni dalam deret volta itu adalah Ni ada di sebelah kanan dari Mg. Karena Ni ada di sebelah kanannya Mg, maka dia reaksi tidak bisa berlangsung. Kenapa? Karena tadi ion logamnya ini nih harus ada di sebelah kiri dari ion logam. Karena Ni ada di sebelah kanannya si Mg2+ dalam deret volta, maka reaksi ini dia tidak dapat berlangsung. Kemudian yang C, CO plus HCl menjadi COCl2 plus H2. Di sini ada CO, CO-nya di sini adalah logam, HCl-nya berarti kita yang pakai adalah H-nya positif ya, H+. Berarti dia sebagai ionnya. Oke, CO dengan H. Kita lihat dalam deret volta, ternyata CO ada di sebelah kirinya si H. Karena CO ada di sebelah kirinya si H, berarti dia reaksi dapat berlangsung. Oke, ini ya contoh soal untuk reaksi pendesakan atau reaksi ini dapat berlangsung atau tidak. Kemudian contoh soal selanjutnya, ada logam-logam A, B, dan C masing-masing memiliki potensial selnya adalah minus 0,5 volt, plus 0,8 volt, dan minus 1,2 volt. Tentukan urutan sifat reduktor ketiga logam tersebut dari yang paling kuat. Oke, gitu
kita jawab, logam yang memiliki sifat reduktor kuat itu adalah logam-logam yang harga E potensialnya paling kecil atau dia memiliki harga E0 yang paling negatif. Oke, jadi yang reduktor kuat harga E-nya yang paling negatif. Di sini kan kita tulis lagi nih yang ada di soal, E potensial si A berarti kan minus 0,5. Kemudian yang B adalah plus 0,8 volt dan yang C adalah minus 1,2 volt. Oke, dari ketiga logam ini kalian suruh menentukan urutan sifat reduktor ketiga logam tersebut dari yang paling kuat. Nah, reduktor kuat tadi kita pilih dari yang paling negatif. Nah, dari sini yang paling negatif siapa? Paling negatif adalah si C, ya, karena minus 1,2. Kemudian setelah C siapa lagi yang paling kuat? Yaitu si A karena dia min 0,5, baru terakhir adalah si B. Jadi si C adalah reduktor paling kuat, si B reduktor yang paling lemah. Oke, seperti ini ya. Kita ke contoh soal selanjutnya ya. Oke, di contoh selanjutnya ini kita ada soal seperti ini. Ketahui selisih potensial beberapa reaksi redoks sebagai berikut. Oke, ada 3 reaksi redoks di sini yang disertai harga E potensialnya. Kemudian yang ditanyakan adalah urutkanlah logam-logam Al, Zn, Cu, dan Fe berdasarkan bertambahnya daya produksi. Bertambah di sini jadi dari produksi yang paling lemah hingga ke yang paling kuat. Kemudian yang B, tentukanlah potensial reaksi redoks berikut. Ini persamaan reaksinya ya. Oke, kita jawab. Yang pertama, di sini ada persamaan reaksi seperti ini nih, harga E0-nya adalah 0,9. Kalau plus tadi itu kan kita sudah tahu ya, berarti dia dapat berlangsung spontan. Jadi di sini logamnya, ini ion logamnya nih. L berarti bisa mendesak Zn karena dia harga E-nya adalah plus ya. Berarti kan Al bisa mendesak Zn yang harga potensialnya adalah plus, otomatis nanti Al dulu ditulis. Barulah ada Zn di sebelah kanannya Al. Kemudian dari persamaan reaksi yang kedua, ada persamaan reaksi seperti ini, harga E-nya juga adalah positif tandanya. Berarti reaksi ini dapat berlangsung spontan. Kita lihat logamnya di sini Zn, kemudian ion logamnya adalah Cu2+. Berarti Zn bisa mereduksi atau bisa mendesak Cu ya, karena harga E-nya adalah positif. Berarti yang kita tulis dulu adalah Zn baru Cu. Kemudian di sini persamaan reaksi yang ketiga ada Fe plus Zn2+, dia menjadi Fe2+ plus Zn, harga E0-nya adalah minus. Kalau minus ini artinya kan dia tidak dapat berlangsung nih reaksi ini nih. Reaksi Fe mendesak Zn2+ tidak bisa berlangsung karena harga E-nya adalah negatif. Oke, supaya harga E-nya ini positif, berarti kan reaksi ini harus kita balik. Berarti ini yang sebelah kanan ada di sebelah kiri. Jadi kita lihat patokannya adalah sebelah kanan. Ini berarti logamnya ya. Baru ini adalah ionnya. Berarti kalau reaksi ini kita balik, otomatis berarti Zn yang bisa mendesak Fe, bukan Fe yang bisa mendesak Zn. Jadi Zn-nya dulu ditulis, baru dia di sebelah kanannya ada Fe. Nah, dari ketiga baris ini kita akan menentukan nih siapa dulu yang lebih dulu ditulis nih, Al kah, Zn kah? Karena di sini Al bisa mendesak Zn, otomatis kita tulis Al dulu. Kenapa? Karena Zn bisa mendesak Cu, bisa mendesak Fe. Setelah itu kita letakkan Zn ya, kan Al bisa mendesak Zn, kita tulis nih, ini dulu ditulis Al dengan Zn. Setelah Zn, ini kan dia ada Zn bisa mendesak Cu, Zn juga mendesak Fe. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Kita belum tahu nih Cu dulu atau Fe dulu yang ditulis setelah Zn. Ya, karena di sini baru ada baru informasinya di sini Zn bisa mendesak Cu, Zn bisa mendesak Fe. Nah, untuk menentukan siapa yang ditulis lebih dulu Cu atau Fe, kita lihat dari harga E-nya. Tadi Zn bisa mendesak Cu kalau dia harga E-nya adalah diperoleh 1,1 ya. Sedangkan Zn bisa mendesak Fe itu kalau dia harga E-nya adalah plus 0,2. Ini udah kita balik tadi ya. Kalau tulisnya Fe mendesak Zn kan nilainya negatif. Karena di sini kita ubah jadi positif, berarti Zn yang bisa mendesak Fe. Harganya adalah plus 0,22. Nah, dari sini yang lebih kecil ternyata adalah si Fe. Jadi di sini yang kita tulis lebih dulu adalah Al, Zn, Fe dulu ya, karena dia E-nya dia lebih kecil si Fe. Kemudian baru dia Cu. Ini adalah urutannya dari Al, Zn, Fe kecil. Jadi dari yang paling negatif harganya dia menjadi yang paling besar potensialnya. Urutan logam dari pereduksi yang paling lemah hingga yang paling kuat. Yang paling lemah kan berarti kita mulai dari sebelah kanan ya, karena semakin ke kanan itu dia harga produksinya, harga E0 kan semakin besar, berarti dia produksinya akan semakin
kecil makin lemah nih dari yang paling lemah itu ada CU, kemudian kita ada Fe, kemudian ada Zn, nah ini ada AL. Kalau dari AL ke CU ini adalah dari yang kuat ke yang lemah, tapi karena di soal yang diminta adalah dari yang lemah ke yang kuat, berarti kita balik. Contohnya jadi seperti ini. Selanjutnya ada yang B, tentukan potensial reaksi redoks berikut. Karena di sini reaksi redoks sudah diketahui, yang mengalami oksidasi adalah si Al, ya. Kemudian yang mengalami reduksi adalah si Fe. Jadi kita lihat dulu di sini Al, di sini ada Al di reaksi nomor 1 ya. Berarti kita pakai nih reaksi ini nih. Kita tuliskan reaksi yang pertama seperti ini, kemudian harga E-nya kita tulis juga 0,9. Sama ya, karena reaksi tidak kita ubah atau tidak kita balik atau tidak kita kalikan dengan koefisiennya. Jadi walaupun dikalikan koefisien harganya juga tetap ya. Kemudian di sini ada AL, kita tulis karena AL ada di reaksi nomor 1, reaksi nomor 1 ini kita tulis semua. Kemudian kita ada Fe, Fe ada di reaksi nomor 3. Berarti reaksi nomor 3 ini kita tulis. Tapi yang di sini yang diminta dikira adalah Fe2+, sedangkan di Fe2+ yang diketahui di sebelah kanan, yang diminta sebelah kiri. Berarti reaksi nomor 3 ini kita balik. Jadi Fe2+ plus Zn dia menjadi Fe plus Zn 2+. Seperti ini ya. Nah, harga E-nya karena dibalik jadi positif 0,22 volt. Oke, kemudian yang diminta kan 3 nih. Di sini sedangkan baru ada 1, berarti sini kali 3 semua. Kali 3, ini pun juga kali 3, sini kali 3, sini pun juga kali 3. Tapi harga E tetap tidak dikali ya, karena kita sudah belajar gitu. Oke, kemudian baru kita jumlahkan kedua reaksi ini. Jika ada yang sama kita coret. Nah, yang sama di sini adalah Zn2+ ya, di atas ada, di bawah pun juga ada. Nah, letaknya juga dia berlawanan. Yang satu di kiri, satu di kanan kandungannya. Apalagi yang sama, ternyata yang sama ada Zm. Ini ada 3 Zn, di sini juga 3 Zn. Letaknya juga berseberangan, berarti kita coret. Oke, setelah tidak ada yang sama, berarti yang sebelah kiri kita tulis semua. Sebelah kiri kita tinggal 2Al sama 3 Fe2+ ya. Sebelah kanan ada 2Al3+ dengan 3 Fe. Berarti kita tulis persamaan hasil seperti ini. Nah, harga E-nya tinggal kita jumlah aja nih. Jadilah diperoleh 1,12 volt. Jadi reaksi yang diminta ini sudah sama dengan reaksi yang ditanyakan. Kita lanjut. Contoh soal selanjutnya, diketahui potensial standar beberapa sel sebagai ini yang sekarang ada 4 potensial standar yang diketahui. Kemudian tentukanlah potensial standar sel berikut. Ini ditulisnya dalam bentuk diagram sel ya, notasi sel. Ini ada jembatan garamnya nih. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang A nih, Li menjadi Li+, kemudian ada Cu2+ menjadi Cu. Nah, Li ini kan dia ada di reaksi nomor 2. Kita tulis reaksi nomor 2-nya ya, jadi kita tulisin dulu nih seperti ini. Kemudian ada Cu nih. Cu ada di mana? Cu ada di sebelah kanan ini. Itu ada di 2 reaksi, di reaksi nomor 3 dan juga ada reaksi nomor 4. Oke, kita pakai yang mana nih? Yang ada Zn-nya atau yang ada Fe-nya? Karena di sini Zn kita tidak pakai nanti karena di hasil reaksi tidak diminta Zn. Berarti kita pakai Cu yang ada Zn-nya supaya Zn ini nanti bisa menghilangkan Zn yang sudah ada di Li ini. Sama Li ini ya. Berarti kita tulis reaksi yang ke-3. Harga E-nya kita tulis dulu di sini plus 2,24 volt. Kemudian reaksi nomor 3 kita tulis ya. Karena reaksi yang tidak kita balik tinggal kita tulis, berarti harga E-nya pun juga tetap kita tulis plus 1,10 volt. Kemudian kita jumlahkan yang sama. Nanti di sini ada Zn dengan 2+, ini juga sama ya. Walaupun di sini dia di sini mengalami oksidasi, sini mengalami reduksi, tapi tetap ini nanti kita habis. Ya. Nanti karena dia sama nih. Oksidasi, sini dia di sini mengalami oksidasi, di sini mengalami reduksi. Jadi di sini sisanya tinggal siapa? Sisanya tinggal Li menjadi Li+ dan juga Cu2+ menjadi Cu. Harga E-nya tinggal kita jumlahkan. Ini hasilnya. Oke, kemudian yang kedua ada Li plus Li menjadi yang B ya. Sorry, yang B ada Mg menjadi Mg2+, dia menjadi Cu2+ plus Cu. Berarti di sini kita tulis Mg ada di reaksi nomor 1, kita tulis reaksi nomor 1-nya tetap ya. Kemudian harga E-nya kita tulis adalah 1,1 volt. Kemudian ada Cu2+. Cu2+ ada di reaksi nomor 3 dan 4 lagi nih. Dan sekarang kita mau pakai yang mana nih? Karena ini kita nggak pakai lagi, berarti kita pakai yang nomor 3 supaya Zn nanti bisa kita hilangkan. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Harga E-nya pun juga nah, kita tidak mengubah reaksi ini. Oke, baru kita cek lagi yang sama kita coret. Jadi kita coret ya Zn-nya. Kemudian sisanya adalah Mg dan menjadi Mg2+ dan Cu2+ menjadi
CU. Harganya tinggal kita jumlahkan, yaitu menjadi 2,71 volt. Oke, yang terakhir Mg menjadi Mg2+, dia di sini ada Fe2+ menjadi Fe. Oke, Mg-nya dulu kita tulis ada di reaksi nomor 1. Berarti kita tulis nih reaksi nomor 1-nya nih. 1,61 volt. Kemudian ada Fe. Fe yang diminta di sebelah kanan, sedangkan yang ada di soal di sebelah kiri. Berarti reaksi yang ini kita balik supaya Fe-nya ada di sebelah kanan. Berarti CU-nya jadi sebelah kiri ya. Jadi kita tulisnya seperti ini. Nah, karena dia dibalik bukan CU2+ plus CU, tapi CU menjadi CU2+. Karena di sini kan reduksi, ini kita berubah dia menjadi mengalami oksidasi. Begitu juga dengan Fe-nya, yang tadinya dia mengalami oksidasi, di sini dia berubah menjadi mengalami reduksi karena reaksinya sudah kita balik. Karena kita balik berarti kan harga SL-nya dia pun juga berubah, yang tadinya positif dia menjadi negatif. Oke, nah Mg sama Fe sudah ada nih ya. Kemudian kan kita harus mencoret CU dengan Zn ya, karena kan CU dengan Zn itu tidak dibutuhkan nanti di akhir reaksi, karena di sini hanya diminta Mg dengan Fe. Nah, supaya menghilangkan CU dengan Zn, cari dalam persamaan reaksi ini yang ada CU dan Zn-nya, yang ada di reaksi nomor 3. Nah, di reaksi nomor 3 ini Zn menjadi Zn2+, jadi Zn-nya harus sebelah kiri ya, karena ini untuk mencoret yang ada di sebelah kanan. Otomatis reaksi nomor 3 tinggal kita tulis ulang. Ya, jadi harganya tetap 1,10. Oke, jadi dari sini kita apa yang sama dan Zn ada CU. Kita coret ya, sama CU dulu kita coret, nah sama nih. Kemudian ada Zn kita coret, ini juga kita coret. Jadi tinggallah sisanya adalah Mg menjadi Mg2+, kemudian Fe2+ menjadi Fe. Nah, harga E-nya bagaimana? Tinggal kita jumlahkan sini, dikurang, ini ada lagi, ditambah lagi, diperoleh hasilnya adalah plus 1,93 volt. Oke, demikianlah pembahasan tentang direct volta dan contoh-contoh soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.